Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat tersebut, kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang sering kita lupakan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Inna syihata wal faragha nikmatani min ni'amillahi maghbuna fihi ma katsirum minan nas." Sesungguhnya kesehatan, wal faragha, dan waktu luang, nikmatani, dua nikmat, minni amilahi, di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maghbuna fihi ma katsirum minan nas. Rasul menyabdakan, tapi dua kenikmatan ini yang sering ataupun selalu dilalaikan ataupun dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kita merasakan bahwa sehat itu adalah kenikmatan tatkala kita merasakan sakit, apalagi di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu wabah, yaitu pandemi COVID-19 ataupun yang lebih kita kenal dengan virus corona. Manusia semua diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ujian ini, yaitu lebih perhatiannya manusia terhadap kesehatannya itu sendiri. Bahkan manusia lebih preventif dan lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatannya. Makanya di balik suatu musibah itu selalu ada hikmahnya. Dan ini kita semua diingatkan dengan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya nikmat sehat. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan merasakan ibadah di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Meskipun tadi dikatakan bahwa situasi dan kondisi saat ini berbeda dengan situasi sebelumnya, bahwa kita melaksanakan ibadah Ramadan ini di dalam situasi dan kondisi yang terbatas dan terpaksa kita membatasi diri, terutama dalam melaksanakan ibadah di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Tentu meskipun di dalam situasi yang sulit seperti ini tidak akan menjadi penghalang bagi kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Gembira dalam arti yakin bahwa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu pasti berakhir atau berujung kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya adalah tidak ada kerugian bagi orang yang beriman di dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika orang beriman diberi kesempatan ataupun kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur, maka ujungnya ataupun akhirnya adalah kebaikan. Begitu pula ketika orang beriman diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar, maka ujungnya atau akhirnya baginya adalah kebaikan pula. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman tentu harus bijak dalam menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita lemah dan bersedih dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kali ini. Justru kita harus gembira dengan rasa syukur dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan
di tahun ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan kali ini? Tentu selain fisik dan mental yang harus kita persiapkan, ada dua hal yang memang menurut saya harus kita benar-benar siapkan. Yang pertama adalah hati yang bersih. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Karena hati yang bersih akan mengantarkan kita kepada cara berpikir yang bersih dan positif. Dan hati yang ikhlas akan menjaga amal kita dari kesombongan dan riya. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentu dalam situasi yang sulit seperti ini, di dalam melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan kali ini, justru kita harus lebih produktif dalam melaksanakan ibadah saum. Banyak cara meskipun kita dibatasi dengan istilah social distancing, physical distancing, dan sekarang pembatasan sosial berskala besar, tentu ini tidak menjadi hambatan bagi kita. Kita harus tetap produktif, kita harus tetap aktif dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa dengan cara kita mengadakan kajian secara online, memberikan materi-materi tentang makna ibadah itu sendiri, makna Ramadan dan lainnya. Kita bisa berbagai cara dalam melaksanakan atau menyebarkan kebaikan. Jadi saya harap hal ini memang tidak menjadi kesedihan yang mendalam bagi kita. Tentunya hal ini banyak hikmahnya, apalagi kita dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ketentuan-ketentuannya, dan inilah ketentuan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, bahkan sejarah mengatakan ketika pertama kali saum Ramadan diwajibkan kepada Rasul dan para sahabat, mereka penuh dengan tantangan dan ancaman. Dari mulai ancaman sosial, ancaman ekonomi, bahkan peperangan yang bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih. Allah senantiasa membersamai kita, orang-orang yang beriman dan yakin kepadanya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.